terbengkalai di kota Bandung. Gedung yang berada tepat di Jalan Merdeka ini terlihat lapuk dan kusam. Lokasinya yang persis di depan sebuah pusat perbelanjaan berbanding terbalik dengan suasana hingar-bingar di sekitarnya. Bangunan kosong tersebut kini memiliki beberapa kaca jendela yang sudah hancur dan pecah, hingga sudah tidak berkaca lagi. Tembok dindingnya pun sudah terlihat lapuk, di mana batu bata pada dinding sudah mulai terlihat jelas. Hingga saat ini pelataran gedung ini pun masih digunakan sebagai tempat lahan parkir yang akan berpelesir di kawasan Jalan Merdeka. Dan guna membuktikan cerita seram yang tersemat di gedung terbengkalai tersebut, tim konon katanya segera melakukan eksplorasi mendalam. Dari hasil eksplorasi yang dijalani oleh tim konon katanya menuju gedung terbengkalai di kota Bandung, disimpulkan bahwa gedung tersebut terlihat masih kokoh dan pada area basement gedung masih dipakai untuk area tempat parkir kendaraan bermotor roda 2. Gedung tersebut dijadikan lahan parkir diperkirakan karena di bagian depan gedung terdapat 2 restoran cepat saji yang membuat sekitaran tempat tersebut ramai pengunjung. Di lantai 2, tim menemukan banyaknya bilik-bilik yang memenuhi ruangan tersebut. Meskipun gedung tersebut terlihat luas bila dilihat dari luar, bilik yang memenuhi ruangan membuatnya terasa kecil. Bilik-bilik tersebut dipercaya merupakan peninggalan dari area perkantoran yang pernah terletak di lantai 2 tersebut. Berbeda dengan keadaan lantai ketiga yang ternyata dirembesi oleh air. Area lantai tersebut dan juga lantai 4 konon katanya pernah digunakan sebagai tempat akademi akuntansi yang pernah bertempat di sana. Tangga yang rapuh seolah menunjukkan sudah sejak lama bangunan ini pun ditinggalkan. Tim pun melanjutkan ke lantai paling atas yang konon dulunya merupakan gedung bioskop. Di mana di bioskop tersebut bisa memuat hingga 200 orang. Setelah berkeliling, tim ternyata menemukan tangga yang sangat rapuh ke ruang atas selanjutnya. Karena dapat membahayakan keselamatan, tim pun mengurungkan niat untuk melanjutkan eksplorasi. Namun, bagian paling atas diyakini dulunya digunakan sebagai tempat siaran radio. Selain gedung terbengkalai kota Bandung, rumah susun yang berada di Bale Endah Kabupaten Bandung, konon katanya sudah lama kosong dan satu persatu penghuninya pindah sejak beberapa tahun lalu pasca gempa Pangalengan. Rupanya tak elok lagi. Dinding retak, atap nyaris roboh, kaca jendela pecah, lantai rusak hingga mudah dijumpai di segala sisi rusun tersebut. Ilalang dan rumput liar setinggi 1 meter pun sudah terlihat tumbuh memenuhi halaman rusun tersebut. Paling mengenaskan lagi, rusun di daerah Bale Endah kini disinyalir menjadi sarang ular. Bahkan sejumlah televisi sempat menjadikan tempat adu nyali. Konon katanya, kini cuma 1 orang yang masih tinggal di rumah susun tersebut, di mana merupakan perempuan yang kurang waras. Menurut penuturan warga di sekitar rusun, dulu dirinya melihat banyak penghuni yang betah tinggal di rusun, yang dibangun pemerintah pusat pada 1986 tersebut. Dengan melihat cerita mistis mengenai keangkeran rusun di daerah Bale Endah tersebut, tentunya tim konon katanya ingin langsung menuju ke tempat tersebut untuk menjalani eksplorasi lebih dalam mengenai situasi dan kondisi serta mencari kebenaran mitos yang beredar.
Oke, pemirsa Konon Katanya, sekarang saya berada di rumah susun, tepatnya berada di kota Bandung. Rumah susun ini sudah ditinggal lama katanya. Saya akan mencoba eksplorasi mulai dari lantai bawah sampai ke lantai paling atas kalau masih bisa dimasukin. Oke pemirsa, ini pintu masuknya. Memang kalau dilihat dari bangunannya sudah sangat rusak. Seperti yang kita lihat dari tembok-temboknya juga sudah terbengkalai semua, banyak sekali puing-puing yang berada di ruangan ini. Bisa dibilang perasaan saya tidak enak banget di sini. Yang saya rasakan tempatnya kosong, tapi seperti banyak orang sebenarnya di sini. Kalau misalnya lantainya pun sudah hancur sampai masuk ke dalam. Ini merupakan pintu utama untuk masuk ke rumah susun ini. Cuma karena sudah banyak ilalang-ilalang atau tanaman-tanaman liar di sini yang tumbuh, sehingga tidak bisa dimasuki lewat akses ini. Kayak kita lewat akses yang tadi dari pintu belakang. Ini sepertinya loket administrasi dari rumah susun ini. Kalau berbicara rumah susun ini, yang saya dapatkan info dari warga sekitar, tempat ini katanya awalnya sebuah pemakaman atau kuburan. Lalu dibangun pasar tradisional dan tidak lama kemudian dibangun rumah susun ini. Dan orang-orang meninggalkan rumah susun ini karena sempat terjadi kebakaran dan gempa bumi yang mengakibatkan mereka satu persatu pindah dari rumah susun ini. Seperti kita pemirsa, ini merupakan kamar-kamar dari rumah susun. Temboknya memang berwarna-warni, ada yang oranye, ada yang hijau,